Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaizia Anur Irnasya, kelas PAI 4C dengan NIM 2311080. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya mengenai studi kasus yang telah diberikan oleh Ibu Utin Mutia MPD. Studi kasus yang pertama ialah pada Annual Meeting World Economic Forum 2025 di Davos pada 20-24 Januari yang lalu membahas tentang transformasi oleh AI di segala lini di era ini. Para pakar yang hadir menyebut bahwa era ini adalah era perubahan yang mendalam dan struktural. AI juga diklaim dalam waktu dekat akan memiliki kemampuan yang jauh melebihi manusia di semua tugas dan di semua bidang. Apakah sektor pendidikan juga akan mengalami perubahan yang signifikan? Jawabannya yaitu transformasi yang dibawa oleh kecerdasan buatan AI dalam sektor pendidikan diperkirakan akan sangat signifikan. Sejalan dengan pernyataan di Annual Meeting World Economic Forum 2025 di Davos, para pakar menyebut era ini sebagai era perubahan mendalam dan struktural, di mana AI akan memiliki kemampuan yang melampaui manusia dalam berbagai tugas. Itu perubahan dalam pendidikan. Yang pertama ada personalisasi pembelajaran. AI memungkinkan pengembangan sistem pembelajaran yang telah personal, di mana materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa dengan analisis data yang mendalam. AI dapat membantu mendeteksi gaya belajar siswa dan menadaptasi metode pengajaran untuk meningkatkan pemahaman mereka. Dan yang kedua, ada aksesibilitas dan inklusi, yaitu teknologi AI dapat meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok yang terpinggirkan, misalnya yaitu alat bantu seperti penerjemah otomatis dan aplikasi pembelajaran berbasis AI dapat membantu siswa dengan berbagai latar kebelakangan bahasa dan kemampuan. Dan yang ketiga yaitu ada efisiensi administratif. Penggunaan AI dapat manajemen pendidikan dapat mengurangi beban administratif bagi guru, membebaskan waktu mereka untuk berfokus pada pengajaran dan interaktif dengan siswa. Sistem evaluasi seperti penilai berbasis AI dapat mempercepat proses evaluasi. Dan yang keempat yaitu pengembangan keterampilan masa depan. Seiring dengan perubahan dalam dunia kerja akibat AI, pendidikan juga perlu beradaptasi untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan seperti kreativitas, pemecahan masalah, dan keterampilan interpersonal yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Teori dan artikel pendukung menurut laporan WEF tentang masa depan dunia kerja diperkirakan akan terjadinya revolusi keterampilan, di mana keterampilan manusiawi menjadi aset berharga di tempat kerja. Ini menunjukkan bahwa pendidikan harus berfokus pada pengembangan keterampilan tersebut. Selain itu juga, artikel dari Sokablog menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam memaksimalkan potensi AI termasuk dalam sektor pendidikan untuk memastikan bahwa inovasi teknologi membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, sektor pendidikan tidak hanya akan mengalami perubahan signifikan akibat adopsi AI, tetapi juga harus beradaptasi untuk memenuhi tuntunan baru yang muncul dalam dunia kerja masyarakat secara keseluruhannya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu role play dan storytelling adalah salah dua dari banyaknya metode pembelajaran yang sering dipakai dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dalam transisi kurikulum merdeka ke deep learning dengan kondisi di mana peserta didik dominan memiliki karakteristik generasi alpha. Apakah metode ini masih bisa sering dipakai dalam pembelajaran PAI? Itu jawabannya, metode role play dan storytelling adalah dua pendekatan dan pembelajaran yang tidak hanya relevan, tetapi juga sangat menarik untuk diterapkan dalam pendidikan agama Islam di era generasi alpha. Dalam transisi kurikulum merdeka menuju deep learning, kedua metode ini justru menjadi jembatan yang mampu menghubungkan nilai-nilai agama dengan
cara belajar yang sesuai dengan karakteristik generasi masa kini. Generasi Alpha dikenal sebagai generasi yang tumbuh bersama teknologi. Mereka terbiasa dengan visual yang menarik, pengalaman interaktif, dan pembelajaran yang berbasis eksplorasi. Di sini, metode role play dan storytelling menjadi sangat efektif dalam role play. Siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai agama melalui simulasi situasi nyata. Misalnya, mereka bisa menerapkan tokoh-tokoh Islam seperti sahabat Nabi, skenario kehidupan sehari-hari yang mengajarkan akhlak mulia. Aktivitas ini kemungkinan mereka untuk benar-benar merasakan esensi dari pelajaran yang diberikan. Sementara itu, storytelling membawa siswa ke dalam dunia narasi yang penuh makna. Cerita-cerita tentang Nabi Muhammad SAW, kisah para sahabat, atau hikmah dari ayat-ayat Al-Quran dapat disampaikan dengan cara yang menyentuh hati. Narasi yang kuat tidak hanya memikat perhatian siswa, tetapi juga membantu mereka memahami konsep agama secara mendalam tanpa terasa seperti belajar. Bahkan, cerita-cerita ini bisa dikemas lebih modern menggunakan media digital seperti animasi atau video interaktif agar semakin sesuai dengan gaya belajar generasi Alpha. Dalam kurikulum Merdeka, kedua metode ini juga sangat mendukung prinsip pembelajaran berbasis proyek, eksplorasi mendalam, itu depth learning. Siswa diajak untuk tidak sekedar mengetahui tetapi memahami dan menginternalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah lagi, teknologi dapat menjadi alat pendukung utama. Bayangkan sebuah role play yang dilakukan secara virtual menggunakan aplikasi, simulasi, atau storytelling yang dikemas dalam bentuk podcast menarik. Ini adalah cara kreatif untuk menjadikan pembelajaran agama lebih menjadi hidup. Pada akhirnya, role play dan storytelling bukan hanya metode pembelajaran biasa. Keduanya adalah cara untuk menyentuh hati siswa, membangun karakter mereka, dan membangun nilai-nilai agama terasa relevan di tengah dunia modern. Bagi generasi Alpha, ini bukan sekedar belajar agama, ini adalah perjalanan spiritual yang menyenangkan dan penuh makna. Baiklah, sekian pendapat saya dari dua studi kata tersebut yang diberikan tadi. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya pamit. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.